بسم الله الرحمن الرحيم. Kata beliau yang keempat adalah bahwasanya seorang ahli taklid mukallid. Seorang ahli taklid sebagaimana yang dijelaskan terus-menerus sebagaimana telah lewat sebelumnya, nukilan daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dan para muridnya, semoga Allah merahmati mereka, laisa min ahlil ilmi. Baik. Al-mukallid orang yang memiliki sifat dan pemikiran fanatik membabi buta, laisa min ahlil ilm, bukan termasuk kepada ulama. Tidak dikatakan ulama dia. Apa itu? Ghabi, dungu dia. Dan dikatakan ulama. Wa qad hakau al-ijma' fi dzalika an Ibnu Abdul Barr wa Ibnu Qayyim, dan bahkan dinukil ijma', kesepakatan oleh para ulama, dinukil daripada Imam Abdul Barr dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang bahwasanya orang yang mukallid, orang yang fanatik bukan alim. La yusammal muqallid aliman. Seorang ahli taklid ada dikatakan alim tak. Sebab rahmatullah. Dan kemudian kata beliau, fa hal yujaddidullah dinahu wa yansuru syari'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli man kana ala hadhihi syakilah kalla walla wallahi. Ya. Apakah akan Allah Subhanahu wa taala memperbarui agamanya dan menolong syariatnya, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang yang keadaan seperti ini, artinya seperti taklid? Tidak akan ada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong penyebaran agamanya, pemurnian daripada dinnya, agamanya di tangan orang-orang yang taklid. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebarkan demikian. Allah campakkan dia. Nah, itu. Agama ini akan dipikul, akan disebarkan oleh orang-orang yang mukhlisin, yang memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar, tauhid yang benar, tauhid dakwah salafiyah, akidah salafiyah, itu akan menyebar dia. Dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang-orang pelaku-pelaku bid'ah, pelaku-pelaku syirik, orang-orang yang memerangi para sahabat, orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, dan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa taala fil ulu, orang-orang yang beribadat kepada Allah tanpa dalil, beribadat kepada Allah, berzikir dengan berjingkrak, meloncat-loncat, menari-nari, berkeliling, Allah enggak akan tolong agamanya orang seperti itu. Tidak. Allah kutuk dia pada rahmat Allah. Allah benci dengan dia. Allah campakkan daripada sunnah ini dia. Paham itu? Sebarang kalian. Dakwah salafiyah rahmatullah, dakwah yang murni dan suci, Al-Quran dan sunnah, kemudian dicampur dengan ajaran-ajaran bid'ah, syirik, khurafat. Oleh karena itu antum lihat saja, si mobil di Damaj 20 tahun gimana? 20 tahun enggak lama. 20 tahun menyebar ke seluruh dunia, dan Yaman, dari Yaman selatan utara seluruhnya kena daripada dakwah beliau. 20 tahun, tidak lama. Kenapa? Keikhlasan beliau dan perjuangan beliau dengan tauhid tadi, sunnah tadi. Bagaimana? Ya, dakwah batil menyebar juga, tapi Allah tidak akan tolong dia. Allah tidak akan menolong kebatilan. Rahmatullah. Allah akan menghancurkan syirik dan bid'ah tersebut. Sekarang orang menyebarkan dakwah dengan syirik dan bid'ah, mana tolong oleh Allah Azza wa Jalla? Akan ada itu. Oleh itu, laqad jaddada Allah tabaraka wa taala subhanahu wa taala dinahu wa ahya sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Islam, ya, bil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala wa da'watihi wa fataha Allah biha babal ijtihad wa da'wati ila al-akhdh bid dalil kitaban wa sunnatan wa qata'at ribakat at-taqlid wa ta'assub lil madzahib. Kemudian sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperbaharui dinnya, agamanya ini, dan menghidupkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan dikarenakan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tadi. Sebabkan daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tadi. Dikarenakan beliau, petolong beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala perbaharui
din tersebut dan agama ini. Dengan dakwah beliau, dan Allah Subhanahu wa taala membuka ya pintu-pintu ijtihad. Wa fatahallahu biha babal ijtihad wa da'wati ila al-akhdhi bid-dalil kitaban wa sunnatan. Dan Allah membukakan pintu ijtihad, yaitu dakwah, seruan kepada umat dan kaum muslimin untuk mengambil dalil, berpegang dengan dalil, baik secara kitab, Al-Quran dan Sunnah. Itu dakwah beliau. Paham itu? Itu dakwah beliau. Artinya memerangi pemikiran-pemikiran taklid, memerangi pemikiran-pemikiran fanatisme dan sebagainya, adalah mengajak untuk berpegang dengan dalil dan memutuskan ikatan-ikatan taklid dan fanatisme terhadap mazhab-mazhab tertentu. Bisa jelas pada kemudian bagaimana fanatiknya orang kepada mazhab Imam Syafi'i, bagaimana fanatiknya orang kepada mazhab Imam Malik, Ahmad, Hanafi apalagi. Dan ini diterangkan, dijelaskan beliau dan sebagai bentuk ya pengrusakan dan pengkeroposan terhadap dakwah tersebut dan din tersebut. Hatta adal munsifuna minal ulama wal mu'arikhin hadza min athari da'wati syekh wa hasanatihi ba'dal hasanatil uzma tashihil aqidah wa tanqiyatiha min syawabi syirik wal bidah. Sampai-sampai ya orang-orang yang munsif, para ulama yang adil, para ulama yang adil berprinsip dan menilai bahwasanya, dan ahli tarikh, para sejarah, ahli sejarah menilai dan mengelompokkan dan memasukkan bahwasanya seruan dan dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab untuk berpegang dengan dalil, apakah Al-Quran dan Sunnah, dan dalil Al-Quran dan Sunnah. Paham itu? Dakwah beliau adalah dakwah menyerukan untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, mengambil dalil yang sahih terhadap pembahasan masalah fikih, ibadah dan sebagainya. Itu dimasukkan oleh para ulama dan ahli sejarah tadi mengatakan ini merupakan bentuk daripada bentuk peninggalan kebajikan beliau, selain daripada membersihkan perkara akidah tadi. Kita udah jelas nih. Ya, akidah, sebab dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak kepada akidah yang sahih, akidah salafiyah itu ya, yang sebelumnya belum ada. Artinya sebelum zaman beliau. Paham itu? Yang lain artinya jauh sebelum beliau ada, tapi yang artinya sebelum lahirnya beliau. Sebelum beliau berdakwah. Syirik menyebar, bidah menyebar, khurafat menyebar, perdukunan menyebar, seluruh menyebar. Orang jauh daripada Allah dan Rasulnya, jauh daripada akidah yang benar. Datang beliau memperbaikinya. Dan ma'ruf, dan kita ini juga adalah merupakan thamarat. Kita ini juga merupakan buah daripada dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Senang kita atau tidak senang, mau atau tidak mau, tidak bisa kita pungkiri. Dimanapun di dunia di hari ini, orang yang mempelajari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekhul Islam Ibnu Qayyim, dari mana mereka tahu? Dari mana kita pernah mengenal nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Dari mana kita mengenal nama Imam Ibnu Qayyim? Dari mana kita mengenal nama Imam Ahmad, Imam Syafi'i? Dari mana? Datang sendiri pada kita gitu. Kalau bukan daripada para ulama dan para doa dan para konsul-konsul ulama yang menyebarkan ke seluruh dunia. Kalau bukan daripada hasil anak didik yang dididik di Saudi. Dari mana? Dari India. Ya, sebab India dapat nanti apa dia? Geleng-geleng kepala dapat. Alhamdulillah urut-urut. Dapat tablik. Nah, ada dakwah salafiyah ini seluruh dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya dakwah beliau menyebar di seluruh dunia, dan tahu orang di hari ini tentang akidah salafiyah, ya, tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan tahu orang di hari ini, oh ini adalah tauhid, adalah syirik, ini bid'ah, ini sunnah. Dari mana kita tahu kalau bukan daripada beliau-beliau ini, penjarah makhluk dan turunan beliau dan para ulama dan para asatidah yang diajar oleh para ulama? Dari mana?